Bapak Ibu, ini hari yang berbahagia ya. Sebagaimana sudah tahu, Ibu Silas, gembala senior kita, Ibu gembala senior kita berulang tahun hari Kamis yang lalu ya. Usianya kita bersyukur ya, 87 tahun. Itu udah jarang-jarang, Saudara. Pagi ini beliau akan bersyukur lewat kesaksian yang beliau akan sampaikan. Mari saudara menyimak, haleluya, dan melihat kebaikan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara sekalian, saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu besar, sehingga sampai saat ini saya masih hidup. Tuhan telah memakai saya dan seterusnya Tuhan tolong. Saya lahir tanggal 1 Agustus 1937 di Mojokerto. Setelah dewasa, saya masuk sekolah Alkitab dan praktek di Kertosono. Pada tanggal 25 Maret tahun 1960 saya menikah dengan Bapak Silas di Yogyakarta. Kemudian kami berdua melayani di Jepara selama 5,5 tahun. Pada tahun 1966 kami pindah di Sidoarjo di Singamangaraja nomor 11. Gereja yang lama ya, gereja yang lama. Waktu gereja masih menyewa, sampai akhirnya kami dan jemaat bisa membeli gereja dan tanah yang di belakang gereja, dan kami mulai membangun gereja di selautan ya. Puji Tuhan, jiwa-jiwa datang sampai jemaat kurang lebih 300 jemaat yang hadir ya. Gereja tidak menampung jemaat yang terus datang. Jadi Bapak Silas mulai keliling mencari tanah yang lebih luas. Akhirnya pilihannya yaitu di Jalan Kombes Pol M. Duryat nomor 56, gereja ini. Saudara-saudara, yaitu tempat ini, tapi saat itu kami enggak punya uang. Cari gereja, cari tanah, tapi enggak punya uang. Aneh ya, Tuhan memberi iman yang teguh. Apa yang di dalamnya Bapak Silas. Pak Silas berdoa sambil menunjuk tangan di gereja ini. Saya dengan Pak Silas itu naik sepeda, terus jalan sampai di muka ini asrama ya, masih asrama. Gini tangannya. Pak Silas itu selalu jalan sini tuh begini tangannya. Ini Tuhan untuk gereja. Ini Tuhan untuk gereja. Ya, saudara-saudara, kemudian
Dan Tuhan menjawab doa Pak Silas dan seluruh jemaat yang berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita bisa membeli tanah di tempat ini. Tadinya sudah dinotaris ya, ini tanah dijual oleh orang lain, sudah dibeli tapi separuh gereja ini sampai dinotaris, terus Tato bilang enggak jadi dibeli, enggak jadi dijual. Tanah ini tidak jadi dijual. Kemudian heran ya itu. Sudah saya singkat saja. Maka Pak Silas mulai membentuk panitia sehingga tidak bisa membeli tanah di gereja ini. Maka Bapak Silas mulai membentuk panitia pembangunan dan merencanakan gedung yang bisa memuat 1.000 orang. Gedung ini ya. Kemudian padahal uang yang ada hanya kalau enggak salah ya 2 juta saja. Pak Silas menggerakkan jemaat untuk berdoa dan menggerakkan hati jemaat untuk mendukung pembangunan gereja sehingga akhirnya gereja selesai dibangun selama 2 tahun. 2 tahun ya gereja ini dibangun, lalu diresmikan oleh Bapak Mande. Ya, Bapak Mande sudah meninggal dan Bapak Edi Sunyato itu Bapak Bupati ya, Bapak Bupati itu. Lalu diresmikan dan inilah saudara-saudara pada tanggal 18 Desember 1991 diresmikan gereja ini, saudara-saudara, dan saya merasa bersyukur pada Tuhan. Pesan saya, Tuhan sudah memberi tempat atau gereja ini, biarlah kita tetap setia dan selalu melayani pelayanan pekerjaan Tuhan, cari jiwa-jiwa dan berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, itu keinginan saya. Saudara, bacalah firman Tuhan setiap hari selama kita masih hidup. Supaya firman Tuhan itu tidak saja dibaca, tapi dilakukan apa yang dibaca itu. Kalau saudara-saudara hanya membaca, pinter Alkitab, tapi tidak mau melakukan, percuma. Ya, percuma saudara. Karena di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 mengatakan ini. Mengatakan bacalah firman Tuhan itu selama kamu masih hidup, dan supaya kita itu melakukan firman apa yang ditulis dalam firman Tuhan,
bukan saja mengerti lalu sudah, ya sudah, saya sudah baca kok, tapi tidak melakukan apa-apa. Percuma, saudara, karena di dalam Matius pasal 7 itu percuma. Kalau Tuhan datang nanti, apa? Kosong tangan kita. Itulah sebabnya, saudara-saudara, demikianlah saya ingin saudara, seperti 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Apabila Gembala Agung Yesus yang datang, kamu terima mahkota kemuliaan, tidak akan layu selama-lamanya. Ya, saudara, lakukan firman Tuhan. Saya pesan, saya sudah usia 87 tahun. Sebentar lagi saya pulang surga. Saudara, kalau saya pulang surga, saya menanti saudara seluruhnya ini. Supaya jangan sampai tidak masuk surga. Saudara setia iring kepada Tuhan. Setia berbakti kepada Tuhan. Dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa yang saudara telah disuruh mengerjakan itu. Dan Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara-saudara, sekarang baik Bapak Ibu, kita sebagai jemaat Tuhan sudah mendengar kesaksian yang luar biasa tentang pemeliharaan Tuhan. Kita tentu akan mendoakan. Iya. Kita akan berdoa bagi Ibu Silas dan juga yang ulang tahun bulan Juli. Ya, ada yang ulang tahun bulan Juli boleh angkat tangannya, boleh atau berdiri. Ya, berdiri supaya bersama-sama kita akan berdoa. Yang ulang tahun bulan Juli 1, 2, 3 berdiri. Ya, itu beberapa. Nah, inilah dia yang ulang tahun bulan Juli. Mari, ya, puji Tuhan. Ya, saudara boleh arahkan tangan saudara ke depan kepada Ibu Silas, boleh kepada teman-teman yang lain yang juga ulang tahun pada bulan Juli. Mari berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak akan berdoa juga bagi orang tuanya, bagi mama. Haleluya. Bapa dalam sorga, pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami bersyukur dan boleh melihat betapa baik dan kasih karunia kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup Tuhan Yesus, anak-anak-Mu khususnya Ibu Gembala senior kami Tuhan, Ibu Silas. 87 tahun Engkau pelihara kehidupannya dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memanggil Tuhan Yesus hamba-Mu Tuhan dan merintis pekerjaan-Mu Tuhan Yesus sehingga bisa ada sebagaimana ada pada hari ini. Terima kasih semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan bersama dengan almarhum Bapak Silas yang sudah ada di sorga. Beliau bekerja dan kami boleh mendengar kesaksiannya Tuhan. Tatkala masih muda, badannya masih kuat dan sehat dan dia bekerja terus sampai bahkan saat ini Tuhan. Di usia ke-87 kami boleh melihat dia tetap kuat. Iman, pengharapan dan kasihnya tetap kuat. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Ibu Silas, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi. Dengar semua doa-doa yang dia panjatkan di tempat yang kami tidak mengerti, di tempat yang sunyi di mana hanya dia dengan Tuhannya. Berdoa bagi sidang jemaat, berdoa bagi anak-anak, Engkau mendengar setiap doanya. Dan semua yang terbaik Tuhan, Engkau limpahkan kepada ibu kami ini Tuhan. Dan juga mereka yang berulang tahun di bulan Juli, yang berdiri pada pagi hari ini pun bersama-sama dengan Ibu Silas Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu, berkatilah setiap jemaat Tuhan. Engkau sudah berselesai 1 tahun yang lalu, tahun-tahun ke depan kehidupan mereka
Engkau selalu beserta, Engkau tuntun, pimpin, dan berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada pagi hari yang berbahagia ini kami bersuka cita bersama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Kami sudah berdoa dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Iya, boleh kasih jabat tangan saudara. Ya. Sekarang saya memanggil cucu saya, yaitu Kevin, dan saudara dengar apa yang dikatakannya. Ya, puji Tuhan. Ya, haleluya, saudara. Saya cepat saja, cuma mau memberitahu kepada saudara bahwa seperti yang saudara sudah lihat bahwa mama saya pagi ini ada di sini. Mama saya sudah melakukan belum selesai sih, tapi sedang melakukan sabbatical selama 3 bulan, Bapak Ibu. Nah, karena mama saya sudah melakukan sabbatical selama 3 bulan, di saat yang sama sebenarnya saya juga akan melakukan hal yang sama. Bedanya adalah kalau sabbatical mama saya itu adalah 3 bulan, sabbatical saya itu akan lebih lama, yaitu 8 bulan. Dan 8 bulan yaitu bertempat di Sekolah Alkitab Batu. Saya akan Jadi singkat saja, selama di sana saya akan banyak belajar dan saya mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara dan kedepannya kita lihat Tuhan akan buat seperti apa. Jadi saya akan berangkat kira-kira minggu depan Bapak Ibu, minggu depan hari Minggu depan. Jadi saya mohon doanya Bapak Ibu dan sekian itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ini tentu tidak lepas dari doa Ibu Silas. Saya tahu bahwa dia berdoa buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya, semua jadi hamba Tuhan. Dan ini salah satu kegenapan doa Ibu Silas. Saudara tetap bantu doa anak saya, ya, sebab 8 bulan dia akan, ya saya pasti akan lebih sering ke sekolah kitab ya Tuhan kiranya menolong, bekerja, berbicara selama 8 bulan itu untuk anak saya ini. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo kita masuk ke dalam firman Tuhan pagi hari ini. Sudah siap diberkati Tuhan, amin. Kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Ini hari yang berbahagia saudara. Sudah mendengar banyak kaget-kaget saudara ya. Ya, puji Tuhan. Hati saya juga bergembira di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini mari kita akan lihat satu ayat ya, dibuka di Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal 6, kalau saudara baca seluruh pasal Yohanes pasal 6 ini saudara, itu banyak bicara soal makan. Makanan saudara. Ya, dimulai dengan Yesus melipat gandakan 2 ikan dan 5 roti diperbanyak sehingga 5.000 orang makan. Dan diakhiri dengan Yesus menyatakan begini, akulah roti kehidupan. Ya, saudara. Nah, di pasal 6 kalau kita baca ayat yang ke-26 ini menarik. Pasal 6 ayat 26 saya bacakan. Yesus menjawab mereka dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Yesus berkata, kalian datang kepadaku, kalian cari aku bukan karena aku, tetapi karena kamu sudah terima makanan gratis, kata Yesus. Kalian mengikuti aku karena apa yang bisa aku berikan kepada kalian. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya saudara, Yesus memberikan satu pernyataan yang besar. Pernyataan yang powerful, dikatakan ya di ayat 51 umpamanya, akulah roti hidup. Ya. Kemudian di ayat 53 ya,
Yohanes pasal 6 ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, lompat ke ayat 60 saudara, orang-orang lantas memberikan respon begini, perkataan ini keras. Aku nggak ngerti, kami nggak ngerti, ini perkataan sukar dicerna, keras kata mereka. Dan kemudian ini ayat yang ngeri saudara, sebab ini ayat pas 666. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 66 ya, bilang begini, mulai dari waktu itu, perhatikan banyak murid-muridnya apa saudara? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi Yesus berkata Bapak Ibu, jika kamu mau makan dari mejaku, kamu tidak bisa hanya makan satu hidangan favorit tertentu yang aku bisa tawarkan. Kamu harus makan semuanya. Kamu harus makan semua yang aku paparkan, berikan di atas mejaku yang ada padaku. Kamu harus menerimaku wungkul. Kamu harus makan dari diriku sepenuhnya. Bapak Ibu, kita tidak bisa hanya memilih satu hidangan saja daripada apa yang Yesus sudah tawarkan. Saudara harus makan seluruh yang Tuhan sediakan di meja perjamuan kudus. Dan Alkitab mengatakan kepada mereka, ya tadi kita sudah baca, mereka bilang begini, ini perkataan yang keras. Kami tidak mengerti, kata orang banyak. Dan kita sudah baca tadi di ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak mengikut Yesus lagi. Ini ayat yang paling menyedihkan. Dan kok berhubungan, ya apakah kebetulan saudara di pasal 6 ayat 66, ya ini angka antikristus saudara. Di mana diceritakan satu hal yang negatif, murid-murid Yesus karena tidak bisa menerima perkataan Yesus, berkata ini sukar dimengerti, yang mereka mundur dan tidak mengiring Tuhan lagi. Baca terus di ayat 67. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Ayat 68 jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan beri judul khotbah saya adalah makanan yang sebenarnya. Makanan yang sebenarnya, diet makanan yang sebenarnya. Saudara, karena yang orang banyak inginkan pada saat itu hanyalah mujizat, memang kita lihat. Mereka mengejar mujizat, ya. Yang mereka inginkan hanyalah pelipat gandaan roti bagi kehidupan fisik mereka. Ya, Alkitab mengatakan setelah Yesus memberi mereka makan, saudara, di pasal 6 ini, Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seberang Danau Galilea, dan Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan singkat cerita, saudara, angin besar turun, saudara, di Danau Galilea, dan Yesus turun gunung dan berjalan di atas air ke seberang, ke sisi seberang Danau Galilea yang seberang sana, ya. Dan ketika Yesus sampai di sana, apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang berada di seberang itu, saudara, datang dan bilang begini, kalau pakai bahasa saya, do it again Lord. Bikin lagi, lakukan lagi. Kami suka makanan yang engkau siapkan di seberang sana. Sekarang kamu ke sini, kami ada, kami cari engkau. Bikin lagi, ini enak Tuhan. Yesus, lakukan lagi. Kami suka makanan yang engkau siapkan gratis. Ini baru juru selamat. Ini baru akan menjadi raja kita. Bikin lagi Tuhan.
kami datang ke sini, kami berlari ke tempat ini karena ada makanan gratis. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah kami, beri kami apa yang kami inginkan. Dan Yesus bilang begini, ya, saya pakai bahasa saya, oke, ada banyak hal lain. Anak-anakku, ada banyak hal lain lagi dalam makanan yang aku sediakan selain satu hal itu yang kamu cari. Hanya makanan bagi perutmu, hanya makanan bagi fisikmu. Ada banyak hal lain lagi di mejaku, kata Tuhan, yang kamu juga harus makan. Kamu tidak bisa pilih-pilih cuma yang enak doang bagi dagingmu. Bapak Ibu, di Kanada, ya, di Kanada itu ada sejenis kucing liar yang mungkin hampir punah, namanya lynx, ya, lynx. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya, itu kayak kucing, tapi kayak macan juga. Halo, ayo, ya itu dia. Ya, ini kucing. Ya, begini saudara. Lynx ini memang biasa juga hidup di daerah yang dingin, ya, di daerah dingin. Dan lynx ini memiliki makanan utama dalam kehidupannya, yaitu kelinci yang cuma kelinci khusus, ya, kelinci salju, saudara. Dan di daerah itu, di daerah Kanada itu, saudara, kira-kira 1,5 hektar, ya, bisa ada sekitar 50 kelinci per 1,5 hektar begitu, cukup banyak, saudara. Dan ini menjadi perburuan daripada kucing lynx ini, saudara. Tetapi ada saat-saat, dan ini kejadiannya mungkin sekitar setiap 7 sampai 10 tahun satu kali, matahari kita ini mengalami penurunan. Ada satu bahagian dari matahari, saudara, ini mengalami pendinginan yang disebut sebagai apa tuh? Black spot, ya. Jadi itu orang astronom bisa melihat dengan mata telanjang pakai alat tertentu, ada bahagian matahari bintik, ya, yang hitam. Itu karena ada penurunan. Dan itu nggak tahu bagaimana punya dampak ke bumi. Ya, dan salah satu dampaknya adalah, saudara, ya, dari bintik matahari yang timbul adalah setiap 7 sampai 10 tahun sekali, saudara. Maka dikatakan itu nggak tahu bagaimana, ya, membuat populasi daripada kelinci salju itu yang tadinya 50 ekor per 1,5 hektar itu bisa turun drastis menjadi kira-kira sekitar 2 sampai 3 kelinci saja per 1,5 hektar. Jadi saudara, kita harus mengerti, makanan utama yang dicari oleh lynx ini 80% adalah kelinci salju. Nah, ketika populasi kelinci salju itu anjlok di tahun-tahun tersebut, saudara, karena pengaruh bintik matahari itu, maka itu menyebabkan reaksi rantai. Populasi lynx juga ikut anjlok. Kenapa? Lynx cuma mau makan, sebenarnya ini binatang bisa makan yang lain, saudara. Ya, dia bisa makan burung, dia bisa makan hewan-hewan yang lain, tapi mereka hanya menginginkan apa yang mereka sukai. Nah itu, mereka jenis kucing ini akhirnya, saudara, masuk dalam daftar hewan yang nyaris punah. Kenapa? Ya, karena saudara, ketika populasi kelinci salju itu turun, maka kucing-kucing ini ikut turun populasinya, banyak yang mati kelaparan. Sebenarnya tidak perlu seperti itu kalau mereka mau variasi makanannya, sebab mereka bisa juga mampu makanan-makanan yang lain, ya, entah ayam hutan atau yang lain, burung atau apapun, saudara. Jadi perhatikan, ini cuma contoh saja. Sebenarnya lynx ini, ya, bukan lynx yang mengalami kepunahan harusnya, ya, tetapi kelinci salju itu yang harus punah. Tetapi karena si lynx ini sudah fokus, dia kerjanya cuma makan yang itu toh aja, itu membuat dia punah atau hampir punah. Karena dia terikat kepada satu sumber makanan saja. Maksud saya begini, saudara. Saya berikan contoh saya, di masyarakat modern sekarang ini boleh saya katakan, ya, 100% kalau, ya, di Indonesia nggak tahu, mungkin 90% barangkali, saudara, bergantung ke supermarket. Betul nggak, saudara? Kita ini hidupnya kan bergantung ke mall dan supermarket, saudara.
Ya jika saya nggak tahu kalau kejadian seperti kayak pandemi saudara, di mana sesuatu kejadian besar terjadi seluruh dunia dan tiba-tiba semua supermarket itu tutup, habis, gulung tikar. Kira-kira bagaimana keadaan kita? Sebab kita sudah terbiasa belanjanya di supermarket, semuanya sudah tersedia saudara. Ya, saudara, kita nggak terbiasa, kita bukan lagi masyarakat yang nggak tahu ya. Dulu kita masyarakat agraris, kita mungkin di belakang rumah kita ada entok, ada bebek, ada babi, ada sapi. Tapi mungkin di zaman sekarang itu sudah sangat terbatas. Saudara, pagi hari ini saudara minum susu dari mana? Saudara beli dong di supermarket, di minimarket saudara. Kita nggak minum dan bikin makanan kita dari memerah sapi di belakang rumah kita. Dimalahin ke RT sama RW, ini bau, ini nggak boleh, dilarang mungkin saudara. Ya, dan itu sudah terbiasa kehidupan masyarakat modern seperti itu. Ya saudara, ya saudara mungkin bergantung kepada, ya maaf bicara, ke Superindo, ya kan saudara ke Alfamart, saudara belanja ke Hoki, saudara ya kan. Nah kebanyakan dari saudara, kita tidak punya kebun, mungkin ada 1-2 saudara yang punya kebun di belakang. Kebanyakan dari saudara tidak pelihara ayam, tidak pelihara babi. Kebanyakan kita ya hanya pergi ya ke supermarket, itu mudah. Itu gaya hidup sekarang. Di zaman now saudara, kita tidak seperti orang dulu. Mereka berburu, mereka ambil senjata, mereka berburu di hutan. Sekarang kita berburunya lain. Kita berburu di supermarket pakai kereta koda. Nah, kita pakai kereta geledekan roda 4. Enak saudara, diiring musik, ya kan, ada musik, ada kita naik tangga jalan, naik lift, ya kita bisa bercanda santai jalan, kita ambil apa yang kita mau, semua sudah tersedia. Saya cuma bayangkan, tiba-tiba kalau satu musibah terjadi di mana semua minimarket dan semua supermarket entek, saudara, habis tutup total, gimana? Bisa survive? Bisa survive? Intinya maksud saya begini saudara. Ketika sumber makanan saudara terbatas, saudara hanya menggantungkan dirimu hanya kepada satu sumber saja, hidup kita manusia jadi rentan. Itu cuma gambaran saudara. Nah Yesus berkata di sini, kamu mencari aku karena roti. Kamu ingin aku melayani kamu dengan apa yang kamu ingin makan. Kamu sebenarnya tidak tertarik pada hal-hal lain yang aku juga mau berikan di mejaku. Oke, aku menawarkan prosperity di mejaku. Oh puji Tuhan, itu bagus. Oke, aku menawarkan keselamatan kepadamu di mejaku. Tapi bukan cuma itu. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Ya. Kamu tertarik pada hal-hal yang lain selain yang aku siapkan semua di atas mejaku. Ya, aku menawarkan keselamatan. Ya, aku menawarkan pengampunan dosa, puji Tuhan. Tapi aku juga menawarkan pemuritan. Aku juga menawarkan pengkudusan. Aku juga menawarkan kehidupan yang didedikasikan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ada sebenarnya di atas meja Tuhan. Begitu banyak orang hanya menginginkan apa yang bisa mereka dapatkan dari Tuhan. Ya nggak salah juga saudara. Tapi kalau cuma itu saja motivasi saudara mengiring Tuhan, betapa ceteknya pengiringan kita saudara. Oh aku hanya ingin makan apa yang aku sukai. Ya, dan kemudian saudara, aku akan mengambil makanan yang Tuhan sediakan, yang aku senangi. Tetapi setelah itu, engkau Tuhan jangan cawe-cawe lagi dalam hidupku. Engkau gak bisa campur urusanku. Ini urusan dan hidupku sekarang. Dan aku ingin engkau membiarkan aku melakukan apa yang aku inginkan. Hati-hati saudara. Saya berharap saudara pada pagi hari ini, kita semua dari saya yang berdiri di mimbar memeriksa motivasi apa kita cari Tuhan. Saudara datang ke gereja ini ada apa saudara? Ya, saudara, saya hanya ingin supaya engkau mengampuni dosa-dosaku. Oh puji Tuhan. Oh engkau mati di kayu salib, puji Tuhan. Aku tidak ingin selain dari itu.
Aku kepingin dosaku diampuni, tapi aku tidak mau membangun hubungan dengan engkau. Perkataan ini keras, kata para pengikut Yesus. Ya. Yesus berkata kepada mereka, kamu ini tidak datang untuk saya. Kamu datang untuk mujizat-mujizat yang aku bisa berikan. Kamu datang hanya untuk apa yang bisa aku lakukan untukmu. Dan kamu tidak tertarik pada pelayanan. Engkau tidak tertarik kepada kehendakku untuk kehidupanmu. Yesus katakan, kamu harus makan semua. Kamu harus makan semua. Inilah makanan dan minuman yang sebenarnya. Makanlah semua dari tubuh dan darahku. Ya. Kecuali kamu makan dagingku dan minum darahku. Kecuali aku mengisi dan memenuhi hidupmu dengan kehidupanku, dengan kehadiranku. Aku berkata kepadamu, ya satu ayat berkata, ya sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup. Ini bukan bicara tentang kehidupan kekal, tapi kehidupan Kristus yang mulia. Karakter Kristus yang menjadi saksi di dalam kita. Saudara mungkin tidak mengerti, kalau kita tidak makan semua dari Tuhan, kita akan mati kelaparan seperti links tadi itu. Yesus berkata, kalian perlu mencari roti surgawi. Umatku, kalian perlu mencari roti surgawi. Akulah roti kehidupan, kata Yesus. Jika kamu tidak makan dari dagingku, kamu tidak punya bagian, kata Tuhan. Kamu tidak punya bagian denganku. Makan semuanya. Bapak Ibu Saudara, kembali Yohanes 6 ayat 66. Kebanyakan orang, sudah tahu apa yang terjadi? Mereka berhenti mengiring Yesus. Kebanyakan dari mereka berbalik dan pergi meninggalkan Yesus. Mereka mungkin berkata, aku hanya ingin apa yang gereja bisa berikan sama saya. Aku hanya ingin dari gereja apa yang bisa mereka berikan kepadaku. Oh, aku sekarang lagi terpuruk, tolong dong, layani saya. Aku sekarang lagi apes, tolong dong, aku dibutuh pertolongan. Ya, aku lagi sedih, tolong berikan penghiburan gereja. Dan tidak salah tentu dengan itu kami hamba Tuhan akan berusaha sedapat mungkin saudara, melayani saudara, sebab itu memang tugas kita. Ya. Tetapi saudara, ini bukan soal apa yang Yesus bisa lakukan untuk kita. Ini bukan soal apa yang Yesus bisa lakukan untuk saudara dan saya. Tapi begitu saudara Yesus menyelamatkan saudara, kita perlu memahami bahwa ada lebih dari hanya sekedar keselamatan. Ada lebih dari hanya sekedar satu hal yang saudara kejar itu. Saudara harus bervariasi dalam dietmu. Kita harus bervariasi dalam makanan kita. Kalau kita links itu mempunyai kemampuan untuk makan macam-macam, tapi entah kenapa cuma kelinci salju yang cuma dia kejar 80% daripada makanannya. Nah, waktu kelinci saljunya habis, mereka links ini, kucing ini juga melok habis, melok mati. Karena dia hanya menggantungkan hidupnya kepada satu jenis saja makanannya. Bapak Ibu, kita membutuhkan diet, kita membutuhkan makanan yang lengkap. Yang lengkap. Kita ingat ayat hafalan ini, 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan 2 Timotius 3 16. Segala tulisan, garis bawah itu, segala, berarti semua. Segala tulisan yang direkam Allah, semuanya bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi perhatikan seluruh kitab suci. Kita nggak bisa pilih-pilih ini makanan. Saudara. Firman Allah adalah roti dari sorga. Dan Tuhan katakan, akulah roti yang turun dari sorga. Ya. Lantas mereka bilang, kami nggak ngerti, ini makanan terlalu keras, apa yang engkau katakan ini. Udahlah Tuhan, jangan banyak ngomong. Ya, yang penting kamu bikin banyak mujizat supaya kami kenyang. Kami akan merajakan engkau kalau demikian.
Nah kalau Yesus katakan bukan demikian, kamu tidak mengerti. Aku datang bukan hanya sekedar mau mengenyangkan perutmu. Aku datang dengan satu maksud tujuan yang lebih mulia. Bukan sekedar membawa engkau ke sorga. Tapi aku mau engkau makan seutuhnya daripada tubuhku. Dan minum semuanya daripada darahku. Supaya ada kehidupan pertumbuhan dalam dirimu. Gereja bukan cuma mau diselamatkan. Gereja harus menjadi sama dengan Kristus. Di akhir zaman itu tantangannya seperti itu, saudara. Dan untuk itu kita harus makan semua. Oh, aku ingin diberkati. Aku memang puji Tuhan ingin keselamatan, tapi aku tidak ingin disiplin. Gimana mungkin, saudara? Ya kan? Oh, aku ingin keselamatan. Tapi jangan kasih tahu aku bagaimana cara aku harus hidup. Aku ingin keselamatan, tapi aku ingin tetap berpegang kepada dosa-dosa ini. Ini terlalu rugi kalau aku tinggalkan ini. Saudara, sayangnya saudara di generasi akhir zaman ini, ada banyak pengkhotbah cuma hanya mengedepankan tentang kasih karunia. Saya bukan anti kasih karunia, saudara. Ya kita semua ada di bawah kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Itu sangat-sangat penting. Tapi persoalannya sudah di generasi zaman akhir ini, mereka hanya menginginkan kasih karunia dari meja Tuhan. Ya, semuanya pokoknya kasih karunia dan memang itu betul. Ya, aku bisa melakukan apapun yang aku. Jadi kasih karunia yang kau berikan kepadaku ya Tuhan, tapi tolong ya. Namanya kasih karunia, berikan juga aku kebebasan untuk melakukan apa yang aku mau. Yang penting aku berada di bawah kasih karunia. Aku hidup dalam persinan, no problem. Yang penting aku hidup dalam kasih karunia. Aku berada dalam kehidupan yang tidak benar, enggak soal. Yang penting kasih karunia Allah, saudara. Oh, aku tetap ingin mabok-mabokan. Yang penting di bawah kasih karunia Allah. Itu bukan yang diajarkan firman Allah. Itu sama dengan saudara sekian banyak orang yang sudah terlena melihat Yesus mampu memberikan makan saudara 5.000 orang, 10.000 orang dengan roti sampai kenyang. Mereka senang itu semua. Tapi waktu Tuhan bicara tentang hal yang spiritual, kamu harus makan dan minum daripada tubuh dan darahku semuanya. Mereka, waduh gak ngerti ini apaan sih ini. Apa kami disuruh kanibal atau gimana ini? Alkitab mengajarkan bahwa seluruh kitab suci, semuanya, katakan sama-sama, semuanya. Lagi saudara, semuanya. Jadi bukan diet yang terbatas. Bukan kita hanya hidup seperti binatang lynx tadi, yang hanya makan cuma kelinci doang 80%. Dari makanannya saudara. Tapi saudara harus memahami seluruh. Makanya tidak salah, strong in the word. Ya, saudara, tadi Ibu Silas juga sudah menghimbau kita. Ya, baca firman Allah, belajar firman Allah, lakukan firman Allah. Bukan sepotong-sepotong, seluruh kebenaran. Jika itu ada dalam Alkitab, saya akan terima. Amin saudara. Jika itu memang diajarkan oleh Alkitab, saya akan memakannya. Saya nggak mau pilih-pilih. Seluruhnya. Saya akan mengkonsumsi seluruh firman Allah. Bukan cuma keselamatan doang. Tapi bagaimana soal pengkudusan. Oh, bukan cuma prosperity, kemakmuran dan berkat. Tidak salah, itu ada bagian di dalamnya. Tapi ada juga bicara tentang bagaimana dedikasi kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kudus kita. Bagaimana pengabdian saudara dan dedikasi saudara kepada Tuhan. Bagaimana pemuritan. Bagaimana kehidupan yang dipisahkan dari dunia. Itu sebenarnya yang diajarkan dalam pasal 6 Yohanes ini. Bukan hanya berkat dan kemakmuran Bapak Ibu. Saya bukan anti berkat dan kemakmuran. Saya berdoa, kami semua sama Tuhan berdoa supaya sidang jemaat diberkati. Percaya saudara. Berkat dan kemakmuran pasti ada di meja perjamuan kudus. Yang percaya katakan amin. Tapi di meja perjamuan kudus juga ada makanan lain yang namanya berkorban, memberi,
Maaf, saya harus bilang maaf ya. Persepuluhan. Korban. Saudara. Ya. Melayani. Ada juga di meja itu. Mengasihi orang. Menjadi murah hati. Itu bahagian daripada meja Tuhan. Jadi di meja yang Yesus sajikan buat saya dan saudara. Bukan cuma surga. Soal kita juga bicara tentang ada yang neraka. Saudara. Ada neraka, bukan cuma surga, ada neraka. Kami hamba Tuhan yang setia harus ajarin semua. Bukan yang enak-enak toh. Kami tidak setia kepada Tuhan kalau cuma hanya mengajarkan yang. Saudara mungkin sudah Om Franklin kok ngomongnya. Yang enak-enak saja yang bikin kami enak, dikelik-kelik telinganya mau saudara. Kita harus sampaikan setiap kebenaran firman Allah. Saudara, Alkitab buku ini juga memperingatkan saudara ada banyak hal-hal yang lain. Buku ini bukannya bicara tentang surga, tapi buku ini juga bicara tentang penghakiman, saudara. Ada neraka juga, saudara. Bukan hanya pengampunan dan kasih dan belas kasihan. Tapi banyak orang mungkin, dan saya harap tidak ada di sini. Ada banyak orang yang hidup di akhir zaman cuma punya satu macam diet saja. Ya. Beberapa orang hanya ingin datang ke gereja dan mereka menginginkan satu macam makanan saja. Oh, saya ingin khotbah yang memberikan semangat. Bagus tentu. Oh, saya ingin khotbah yang membuat saya merasa enak di hatiku. Oh, ceritakan kepada saya dan berikan cerita yang tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati. Betul, itu ada. Itu tentu oke dan itu tentu bagus, itu makanan yang baik juga. Tapi saudara, tidak bisa kita hanya hidup dari itu saja. Jika saudara tidak makan semua yang ada di dalam kitab ini. Alkitab ini juga bicara tentang pencobaan. Alkitab ini juga bicara tentang ujian. Alkitab ini juga bicara tentang kita mengalami kesulitan, bahkan aniaya. Ini khotbah kayak gini gak populer. Gak populer. Alkitab, coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Ini ditulis dalam Alkitab. 2 Timotius 3 12 saya bacakan. Memang setiap orang yang mau hidup, apa saudara? Beribadah di dalam Kristus Yesus akan apa? Wow. Ini ayat belum pernah kita baca, ada ternyata dalam Alkitab. Setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah orang yang benar itu ada berkat di dalamnya. Tapi sudah dikatakan setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita. Kita akan mengalami penderitaan. Saudara akan melalui api. Saudara akan melalui pencobaan. Saudara mungkin akan berhadapan dengan kekecewaan. Saudara mungkin akan mengalami kehidupanmu, hatimu hancur barangkali. Dan jika saudara tidak makan dari seluruh meja perjamuan kudus, dari seluruh keberadaan Yesus Kristus, makan tubuh dan minum darahmu. Jika saudara tidak makan dari seluruh kitab suci, saya takut waktu ujian datang, kita kecewa. Kita mundur, bahkan kita mungkin marah kepada Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Itu yang dialami oleh sebagian besar bahkan daripada murid-murid Yesus. Mereka meninggalkan Yesus di Yohanes 6 ayat 66. Marilah kita belajar, saya juga belajar. Kita belajar berkata Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagiku. Amin saudara. Yesus, Engkau Yesus adalah sumber kehidupanku. Kekayaanku puji Tuhan, tapi kekayaan saya bukan hidup saya. Apalagi pekerjaan saya bukan kehidupan saya. Bahkan keluarga saya juga bukan sentral kehidupan saya. Yesus Engkaulah kehidupanku. Yesus Engkaulah segalanya. You are the everything of my life. Engkaulah segala-galanya bagi Tuhan. Saudara, kita harus makan seluruh kitab ini. Sama juga dengan Yesus katakan,
Dialah roti dari surga. Kita akan makan roti ini, saudara, dalam bentuk simbol. Makan seluruhnya. Minum seluruhnya. Nah, mungkin saudara berkata, oke, saya mencintai istri saya. Saya mencintai suami saya. Tapi sekarang kami udah mulai gak cocok. Setelah 10 tahun pernikahan kami sudah mulai tidak cocok dan kayaknya udah gak bisa dipersatukan lagi nih. Kami mau menyerah saja dan mencoba cari jalan lain. Kami coba cari pengganti yang lain. Saya ingin, saya kepingin Tuhan memberkati pernikahan saya. Tapi saudara-saudara harus makan seluruh firman Tuhan, seluruh hidangan di atas meja. Saudara, ketika pernikahan saudara menjadi sulit, saudara harus ingat bahwa apa yang telah dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Kita harus makan seluruh firman Tuhan. Oh, saya ingin Tuhan memberkati pernikahan saya. Ketika keadaan menjadi sulit, kita harus ingat Efesus pasal 6. Ini saya sampaikan dalam konseling pernikahan. Suami, kasihilah istrimu dengan segala kekurangannya dia. Dan istri, suamimu bikin jengkel, bikin marah, bikin saudara kecewa. Ini kok gak belajar-belajar sih orang ini. Saudara diingatkan, istri tunduk dan hormatilah. Oh, tidak mudah, itu makan seluruh firman. Saudara, dan saya yakin kalau saudara melakukan firman Allah, saudara akan mendapat berkat dari firman Allah juga. Kalau saudara lakukan seluruh firman Tuhan, saudara akan diberkati dengan segala apa yang ada dalam firman tersebut. Ketika saudara makan seluruh hidangan di meja Tuhan, saya jamin makan seluruhnya, saudara akan memiliki rumah tangga yang diberkati Tuhan. Saudara akan memiliki keluarga yang diberkati Tuhan. Nah saudara, pernah saudara lihat bahwa dari 10 firman, 10 perintah Taurat, 6 dari 10 perintah itu isinya jangan, larangan. Ojo, jangan. Mungkin saudara berkata, oh saya gak senang dengan yang jangan-jangan, saya kepengen yang positif. Boleh, ya silakan, ya. Enggak, dari 10 perintah, 6 itu bilang jangan. Oh enggak, saya gak senang dengan yang negatif, yang jangan itu. Itu kan perjanjian lama, semua di perjanjian baru harus positif. Saudara, ya, bukan begitu. Jangan berzinah, itu juga diajarkan di perjanjian baru. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan menginginkan dan sebagainya. Itu bukan di perjanjian lama. Itu sekarang ini, itu bahagian daripada Alkitab kita ini Bapak Ibu. Yang terakhir saudara, kita bicara tentang Ayub, kisah Ayub. Boleh saya katakan pakai bahasa saya, Ayub makan hidangan kemakmuran. Satu yang dia makan. Sebab itu memang dialami Alkitab katakan. Dia makan dari hidangan meja kemakmuran, dia sangat diberkati. Alkitab katakan dia orang yang paling kaya di timur, gak ada tandingannya saudara. Itu Ayub. Dia makan itu kemakmuran dan Allah mampu memberikan saudara kemakmuran itu. Dia orang terkaya di timur dan iblis berkata, iblis datang kepada Tuhan, izinkan aku mengambil dia punya kekayaan. Dan kita akan lihat, saya jamin dia akan mengutuk engkau Tuhan. Tuhan bilang silakan, ayo coba kita lihat apa yang akan Ayub lakukan. Silakan ya, kekayaannya, semua yang dia punya, ayo kita lihat, itu sekarang aku serahkan kepadamu, engkau boleh ambil. Ya, kita akan lihat apa dia coba punya mangkok favorit makanan yang dia suka yang namanya kemakmuran, atau kita akan lihat dan buktikan bersama. Coba saudara bayangkan saudara, dalam satu hari saudara kekayaan Ayub lenyap. Saudara bayangkan, kalau saudara bekerja 30 tahun, 40 tahun, saudara diberkati Tuhan, tapi dalam satu hari hasil 30 tahun saudara lenyap, entek. Bagaimana sikap saudara kepada Tuhan? Sebab Ayub kehilangan segalanya.
Ternaknya hilang, dombanya hilang, semua yang dia miliki. Lumbung-lumbungnya kebakaran, rumahnya runtuh, diterjang tornado, anak-anaknya lagi ada di dalam pesta, ketiban rumahnya, mati semua. Dalam kurang lebih 1 sampai 2 hari, saudara. Dan saya kira pada saat itu neraka berpesta pora. Neraka jingkrak-jingkrak, para iblis berkumpul. Ayo kita nonton, kita lihatlah. Itu Ayub mau ngomong apa tuh? Itu Ayub lagi mau ngomong apa? Dia pasti mengutuk Tuhan. Dan seluruh sorga juga malaikat melongok dari pintu gerbang sorga melihat apa yang Ayub akan katakan. Dan malaikat-malaikat neraka yang sudah jatuh, tunggu, dia mau ngomong apa tuh? Dia mau ngomong apa? Dia akan mengutuk Tuhan, dia akan mengutuk. Tapi tiba-tiba Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Dia yang mengambil dan dia yang memberi dan dia juga yang mengambil. Saudara, itu tidak dibenyana, itu tidak pernah dipikirkan oleh iblis. Iblis berpikir bahwa anak Tuhan itu kerjanya iring Tuhan cuma karena berkat-berkat. Gak mungkin ada maksud yang lain. Tuhan katakan silakan coba Ayub. Dan kita lihat Ayub berkata, ya, dia memberi, kalau dia mengambil, terserah. Tapi aku akan memuji Tuhan. Saudara, iblis kecelek. Iblis kecelek, saudara. Seluruh neraka sedang menunggu kata-kata kutukan. Tapi yang keluar adalah terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini.